bukan soal cerita, kita harus membaca soal dengan seksama, ya. Baca soal dengan baik. Sebuah tempat penampungan air mula-mula berisi 1440 desiliter air. Dari sebuah pipa dialirkan lagi 36 liter. Berarti ditambah 36 liter ke dalam tempat penampungan tersebut. Setelah digunakan untuk berbagai keperluan nih, jumlah air ini digunakan untuk keperluan kita belum tahu berapa, ya. Air yang tersisanya adalah 24.000 cm kubik, ya. Yang ditanyakan berapa volume air yang digunakan nih. Volume air yang digunakan berapa? Ini kita lihat. Di sini desiliter, di sini liter. Kita harus samain dulu, ya. Cara menyamakannya, kita harus ingat tangganya. Kucing hitam dalam lubang, desi centil, nih. Jadi kiloliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Di sini desiliter. Mau diubah ke dalam liter, berarti naik. Kalau naik berarti dibagi. Bagi berapa? Satu tangga dibagi 10. Berarti ini jadi 144 liter. Karena 1440 dibagi dengan 10. Ditambah 36 liter. Dikurangi yang digunakan sama dengan 24.000 cm kubik. Sentimeter kubik tangannya kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Di sini ada kubiknya, ya. Kalau yang ada kubiknya satu tangganya, kalau turun dikali 1000. Nih, di sini naiknya berapa tangga dari sentimeter kubik ke desimeter kubik, ya. Soalnya satu nih ada jembatannya, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Berarti dari sentimeter kubik kita ubah dulu ke dalam desimeter kubik. Dari sentimeter kubik ke desimeter kubik naik satu tangga. Naik satu tangga, kalau ada kubiknya dibagi dengan 1000. Jadi 24.000 dibagi 1000. Ada 0 boleh dicoret. Di sini 30 berarti 24. Di sini 24 desimeter kubik. Nih, jembatannya 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Berarti 24 desimeter kubik sama dengan 24 liter. Di sini 24 liter. Kita jumlahkan dulu. 144 ditambah 36. 8 nih. 180 liter. Dipakai berapa? Sama dengan 24 liter. Jadi di bak penampungan ada 180 liter. Dipakai untuk keperluan berapa? Ternyata sisanya 24 liter. Jadi untuk menghitung yang dipakai, kita bisa menghitung 180 dikurangi dengan 24, ya. Berapa hasilnya? 0 kurangi 4 nggak bisa, pinjam 1, 10 kurangi 4, 6. Ini 7 kurangi 2, 5, ya. Jadi 156 liter, ya. Di sini yang harus kita pahami, ada tangga, ini liter, ini kubik, ya. Di situ ada jembatannya, konversinya 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Segulung kawat sepanjang 5,1 meter dipotong menjadi 2 bagian. Jika panjang salah satu potongan 37,5 desimeter, panjang potongan yang lain adalah berapa sentimeter? Jadi kawat 5,1 meter.
dipotong menjadi dua bagian. Salah satu potongannya 37,5 desimeter. Berarti 5,1 meter dikurangi 37,5 desimeter. Yang ditanyakan berapa sentimeter potongan yang lainnya. Berarti semua harus diubah ke dalam sentimeter. Kita gunakan tanggalnya kucing hitam dalam mobil. Desi, centil, mondar, mandir. 5,1 meter diubah menjadi sentimeter, berarti turun 2 tangga. Ya, 1, 2. Berarti 5,1 turun berarti dikali 1000, 100, 2 tangga ya. Nah, kalau perkalian di sini 10, 100, 1000 tinggal menggeser koma. Jadi kalau kali, komanya geser ke kanan. Kalau bagi, koma geser ke kiri ya, supaya gampang. Jadi komanya, koma nih, kalau kali ke kanan ya. Berarti 5,1 tulis dulu ya. Geser koma ke kanan berapa tempat nih? Nolnya ada 2. Berarti gesernya 2 tempat. Nih. 1, 2. Nih di sini. Berarti 510,0. 510,0 kurang jelas ya. Jadi 510,0. 510,0. Kalau koma 0 di belakang koma, 0 sama aja dengan tidak ada atau boleh dihilangkan. Jadi ini sama dengan 510 cm. Ya. Nih, 1, 2, 510,0. Jadi 510 cm dikurangi 37,5 desimeter nih. Desimeter ubah ke sentimeter, 1 tangga, berarti 37,5 kali 10. Komanya tinggal geser 1 tempat ke sebelah kanan ya. Jadi 37,5 1 tempat ke kanan nih ya. Kita boleh kasih 0 dulu. 1 tempat ke kanan nih. Jadi 375,0 atau 375. 375 cm. Tinggal kita hitung. 510 dikurangi 375. 0 dikurangi 5. Nggak bisa, pinjam 1, 10, 5. Di sini tinggal 0. 0 kurangi 7 nggak bisa, pinjam 1, 10. 10 kurangi 7, 3. Ini 4, 1. Ya, kita cek 0 kurangi 1, 1 ya. Jadi hasilnya 135 cm. Bisa dipahami? Sebuah kendaraan menempuh jarak 90 km dalam waktu 90 menit. Kecepatannya adalah kilometer per jam. Di sini ditempati ada di soal kilometer per jam. Berarti kilometer itu satuan dari jarak. Jam itu satuan dari waktu. Jadi kecepatan di sini udah ada kilometer, berarti jarak, per jam berarti dibagi waktu. Jaraknya berapa? 90 km. Bagi waktu. Waktunya harus dalam jam. Di sini 90 menit. 90 menit diubah ke dalam jam. Berapa jam? 1 jam itu 60 menit. Jadi di sini 60 ditambah 30. 60 menitnya 1 jam, 30 menitnya setengah jam. Berarti dibagi 1,5. Sini masalahnya ya. Jadi 90 dibagi 1,5. Hitungnya gimana? 90 kali
Ya, 1,5 diubah jadi pecahan biasa jadi berapa? 2 kali 1 2 tambah 1 3/2. Jadi 1,5 itu sama dengan 3/2. Kalau bagi aturannya bagi berubah jadi kali, bilangan keduanya dibalik jadi 2/3. Ada yang bisa dicoret? Nih, coret ya. Bagi 3 1, bagi 3 30. Tinggal 30 kali 2, 3 kali 2 6, ada 0. Berarti hasilnya 60 km/jam. Ya. Di soal disuruh menentukan luas bangun gabungan. Ya. Bangun gabungan di sini ini bisa merupakan bangun gabungan dari persegi panjang dan segitiga, ya. Atau kalau kamu tahu rumus langsung, ini adalah bangun trapesium siku-siku, ya. Tapi kalau kamu lupa, wah, rumus luas trapesium apa? Kita bisa menggunakan bahwa bangun ini adalah bangun gabungan dari dua bangun, ya. Ini bangun 1, ini bangun 2. Kalau kamu hafal bangun rumus luas trapesium, kamu bisa langsung. Tapi kalau kamu lupa, bisa dengan menghitung satu-satu. Ya, luas 1 bentuknya adalah luas persegi panjang. Rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa nih? Panjangnya 48 kali 34. Itu 48 kali 34, 4 kali 8, 32, 23, 4 kali 4, 16, tambah 3, 19, 3 kali 8, 24, simpan 2, 3 kali 4, 12, tambah 2, 14, 2, 3, bawah 1, 6, 1. Ya, sama dengan 1632 cm persegi. Itu baru bangun 1. Bangun kedua adalah luas segitiga. Rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang mana? Nih, boleh yang ini, boleh yang ini, terserah ya. Ini alasnya 34. Tingginya berapa? Nih, dari sini ke sini 54. Dari sini ke sini sama dengan ini 48. Berarti tinggi segitiga ini adalah 54 dikurangi 48. Jadi tingginya adalah 54 dikurangi 48. Ya. Berapa itu? 6 cm. Ya. Berarti tingginya 6 dibagi 2. Ya, tinggal kita hitung mau dicoret yang mana. Nih, 1 ini 3. Tinggal 34 kali 3 102 cm persegi. Jadi luas gabungan luas 1 ditambah luas 2 sama dengan 1632 ditambah 102 sama dengan berapa? 1734 cm persegi. Taman memiliki lahan berbentuk segitiga dengan panjang sisi 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Tanah tersebut akan dijual seharga Rp1.000.000 per meter persegi. Sebelum dijual akan dipagar dengan biaya Rp50.000 per meter. Biaya pembuatan pagar seluruhnya adalah, jadi yang ditanyakan biaya pembuatan pagar. Kita gambarin dulu, misal tanahnya seperti ini, ya, bebas aja, yang penting berbentuk segitiga. Ini 30 meter, 40 meter, 50 meter. Sekeliling ini mau dibuat pagar, ya. Berarti kita harus tahu dulu keliling ini berapa, ya. Ini sebenarnya menentukan keliling dari segitiga.
Cara menentukannya gimana kalau keliling? Anggap aja ini sebuah lapangan ya. Kita lari ke sini 30 meter, tambah 40 meter, tambah 50 meter. Jadi semuanya adalah 120 meter. Nah, di sini di pagar, biaya pagar itu 50.000 per meter. Di sini ada 120 meter, berarti biayanya 120 dikalikan dengan 50.000. Rupiahnya jangan diajak dulu biar nggak bingung dengan 0 ya. Tinggal kita hitung 12 kali 6. 12 kali 6, 60. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti biaya yang diperlukan adalah 6 juta. Nah, baru kasih rupiah. Jadi biaya untuk membuat pagar adalah 6 juta rupiah. Gimana dengan ini 1 juta? 1 juta adalah tanah itu kalau dijual. Berarti yang 1 juta kita diamkan saja. Keliling lingkaran di samping adalah, berarti kita mencari keliling. Keliling apa rumusnya? 2 kali pi kali R. Berapa R-nya? Nih, dari sini 20 itu adalah diameter. Kalau diameter dari tepi ke tepi, berarti jari-jarinya nih setengah dari diameter, berarti 10 cm. Itu 2 kali, karena R-nya 10 berarti P-nya 3,14 kali 10. Ya, gimana ngitungnya? 2 kali 10, 20. Berarti 3,14 kali 20. Nih, nolnya jangan diajak dulu. 2 kali 4, 8, 2, 6. Nolnya turunin. Nih, kasih berapa angka di belakang koma? 2, 1, 2. Jadi hasilnya 62,80 atau 62,8 boleh ya, sentimeter persegi. Ayah akan membuat 2 kotak penyimpanan barang. Ya, 2 kotak penyimpanan barang berbentuk kubus dengan tutup menggunakan triplek. Jika panjang rusuk tiap kotak 40 cm, luas triplek minimal yang diperlukan ayah adalah ya, kotaknya berbentuk kubus. Rusuknya adalah 40 cm. Nih, kotak ini dibuat dari triplek. Berapa luas triplek minimal yang diperlukan? Ya, ini materi ini adalah pengaplikasian dari materi luas permukaan. Luas permukaan kubus ini, permukaan sisinya ada 6. Berarti luas permukaannya kita menghitung luas permukaannya, sisi kubus rumusnya, sisi sebuah kubus nih, setiap sisinya berbentuk persegi. Rumus dari persegi adalah sisi kali sisi. Ada berapa sisi semuanya? Ada 6. Berarti nih rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Ulangi ya, sisi kali sisi itu dari bentuk persegi. Bentuk persegi dari kubus itu ada 6 ya, sisi-sisinya permukaannya. Berarti 6 kali sisi kali sisi. Kita hitung 6 kali sisinya berapa? 40 kali 40. 4 kali 4, 16. 16 kali 6, 6 kali 6, 36, 9. 96, nolnya
cm persegi. Jadi luas permukaannya adalah 9.600 cm persegi. Ya, itu untuk satu kubus, satu kotak. Ya, kotaknya berbentuk kubus. Ini ayah membuatnya 2, berarti tinggal 2 kali 9.600. Ya, 2 kali 96, 96 kali 2, 2, 1, 18, 192. 192, nolnya ada 2. Ya, jadi 19.200 cm persegi.